adanya apa ya, pengumuman penundaan itu tetap tidak ada pertemuan? Tidak ada pertemuan. Yang diharapkan dari pihak orang tua itu sebenarnya apa sih Mas? Lihat kayak gini. Ya kalau kita harapan terbesar kita ya jangan digusur. Tapi kalau misalkan itu ya relokasi satu tempat. Apakah anak-anak ini kemudian semangat belajar atau tidak, atau turun? Dan yang keempat adalah apakah anak-anak ini punya niat lagi belajar dan nilainya bagaimana? Itu juga ditanya juga oleh penyidik. Apakah punya dampak terhadap anak-anak? Nah, jawaban dari orang tua tentu saja dampaknya ada. Karena ada anak yang sampai menangis, kemudian juga traumatis juga ada. Jadi ini yang dijawab oleh orang tua murid, dan tadi juga kami itu berdiskusi dengan pimpinan penyidik PPA mengenai apakah perlu konseling psikologis terhadap anak-anak. Jawabannya memang harus, karena dibutuhkan dalam penyidikan. Ya, jadi kami juga sudah berkoordinasi dengan Dekan Fakultas Psikologi UI, Pak Bagus Martin. Tadi saya sudah ngobrol sama beliau via WA. Oke. Nanti anak-anak nanti akan dibawa kemari dulu. Mungkin Rabu atau Jumat akan dibawa kemari untuk jadwal, dibawa kemari untuk di konseling dulu di sini. Setelah itu dibikinkan surat untuk asesmen di Fakultas Psikologi nanti disiapkan administrasinya. Mungkin bisa digambarkan. Silakan. Nah, sebagai tenaga pengajar gitu, kondisi di lapangan seperti apa kondisi anak-anak untuk psikologinya terutama? Kondisi waktu kita masuk itu kan berarti mulai masuk ke area lingkungan sekolah itu hari Senin 14 November ya. Kalau aktif mengajarnya di tanggal 15 dan seterusnya. Artinya ya pertama mereka kayak semacam kaget lah, karena kehadirannya bukan guru tapi relawan. Tapi berangsur-angsur ke sini ya, kalau bicara bagaimana mereka bersosialisasi cepat, berurusan dengan relawan itu cepat, komunikasi juga bagus. Tapi kalau misalnya terus ada hal-hal yang kesedihan atau murung atau segala macam di momen-momen tertentu kita ketemu kembali. Itu yang disampaikan kepada penyidik juga Bang. Ya itu juga disampaikan dalam pertanyaan. Tadi ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Tapi kalau ke saya sendiri 15 sampai 30 terkait dengan kondisi anak. ya, kalau ada lawan terkait kondisi apa yang dilihat ketika 14 sampai berakhirnya masa relawan. Mungkin dari memang untuk kondisi anak-anak sekarang dari yang sebelumnya ketika mulai tidak bisa belajar dan saat ini sudah mulai kondisi perkembangannya. Semenjak 14 Desember ya, semenjak apa pengumuman dari wali kota dan wali statement itu kan, ya kalau kondisi berangsur agak membaik. Tapi sebelum itu memang kondisinya drop banyak. Berarti membaik seiring dengan dimulainya kembali KBM ya Bang? Karena ada harapan guru udah masuk. Sebagian ya, belum sepenuhnya masuk, tapi sebagian sudah masuk. Secara besar Berarti ini kan udah mulai tahun semester baru, berarti guru-guru udah beberapa udah yang masuk Bang sekarang. Terakhir kemarin sih baru 6. Kemarin itu kapan? Sebelum pembagian rapot, setelah ujian kan ada remedial. Setelah remedial itu terus beberapa hari kemudian ada 6 guru yang masuk. Saya kurang Desember lah, tapi saya lupa tanggal. berarti belum sepenuhnya efektif KBM ya Bang ya? Setelah dari yang di alasan didenda itu Bang? Belum, jadi belum dikembalikan 100% seperti awal belum. Jadi masih terpecah. Jadi masih terpecah di PC 3 dan PC 5. Gitu. Jadi apa statementnya dari wali kota pun masih, saya menurut saya masih ambigu gitu. Seperti itu. Jadi terkait apa tuh? ya terkait masih ada. Jadi kesannya yang mau sekolah di PC 5 silahkan, PC 3 silahkan, PC 1 silahkan. Harusnya kan dikembalikan lagi semua ke awal gitu. Harapan orang tua seperti itu, biar apa kan ada murid-murid juga yang kangen sama temennya gitu kan. Alasannya adalah mereka rindu sama temennya untuk berkumpul kembali gitu aja. Yang ditekankan kepada penyidik hari ini apa sih Bang yang disampaikan sebagai orang tua? Lebih tepatnya sih sebenarnya kalau mereka menekankan apa sih kerugian murid-murid gitu. Yang paling jelas adalah dampak yang paling kita lihat adalah nggak ada guru. Artinya kan beda lah ketika relawan yang mengajar dengan bahkan kan juga kita pernah lihat di video-video itu bahwa ada murid-murid yang nangisin gurunya. Gitu. Seperti itu. Jadi dampak kerugian adalah tidak hadirnya guru itu membawa dampak besar buat murid-murid.
Bang, kembali kalau misalkan lihat di lapangan, untuk saat ini guru-guru yang mengisi itu untuk di kelas berapa aja sih? Kalau yang saat ini yang terakhir saya lihat sih itu ada di kelas 2, kelas 4, terus juga ada di kelas 6, terus juga ada di kelas 3, ada juga kelas 3. Tapi tidak semua dari kelas 1 sampai kelas 6 ada yang guru-guru. Enggak semua, karena kan masih terpecah. Masih terpecah itu. Murid itu masih terpecah. Nah, untuk yang kelas-kelasan tidak ada guru atau pelajarannya itu seperti apa di lapangan kondisinya, Pak? Apakah ada guru juga yang merangkap jabatan untuk mengajar atau seperti apa? Ya kalau untuk murid yang nggak ada gurunya, sebenarnya kalau kemarin itu guru datang itu pas ujian aja kan. Saat ujian aja guru datang itu. Jadi pas setelah ujian pun guru balik lagi ke PC3, PC5. Jadi anak-anak mau nggak mau juga harus mengikuti ya Pak ya Pak dengan kondisi yang Pola yang seperti itu. dengan Ya, jadi anak-anak pun jadi ada harapan gurunya kembali ternyata tidak terpenuhi. Sebenarnya itu lebih besar. Banyak anak-anak yang kata berharap bahwa gurunya kembali ternyata enggak. Jadi guru kembali tapi nggak kembali. Kembali tidak penuh. Apakah ada pertemuan Pak nantinya Pak Pemkot atau Pemkot ada dengar nggak ada ingin mengunjungi SDN Cina? Semenjak tanggal 11 ketika kita mau dikosongkan, mau dimusnahkan, kan kita minta pertemuan. Sampai detik ini surat itu belum dibalas. bahkan termasuk setelah adanya apa ya pengumuman penundaan itu tetap tidak ada pertemuan. Tidak ada pertemuan. Yang diharapkan dari pihak orang tua itu sebenarnya apa sih Mas? Lihat kayak gini. Ya kalau kita harapan terbesar kita ya jangan digusur. Tapi kalau misalkan itu ya relokasi satu tempat. Tidak dipecah-pecah. Dan dipulihkan sepenuhnya ya Bang. Dipulihkan sepenuhnya. Jadi biar murid-murid itu yang bersahabat itu tidak bisa-bisa. Dengan guru-gurunya juga ya. Betul. Lama juga. Siap. Bang, satu lagi terkait tanggapan dari Pak Wali Kota mungkin dikatakan minta untuk Pak Wali Kota mana ada dia nanggapin, nggak pernah dia nanggapin yang begini-begini kan. Pas ketakutan aja mungkin dia nanggapinnya kan, mau tunda, tapi tunda juga bukan solusi. Kalau mau solusi selesai, ya kembali lah SDN itu kan, ya kan itu baru solusi kan. Tapi ini persoalan pidana bukan persoalan perdata yang penuh solusi kan begitu kan. Kalau perdata kan solusi juga beres, kalau pidana sudah terjadi ya kita juga pelapor juga nggak berani juga mau ngapa-ngapain, sudah terjadi. Kalau orang diputusin pacar masih bisa balikan, tapi kalau ini nggak bisa, soalnya ini perkara pidana bukan perkara pacaran. Oke, berarti untuk agenda selanjutnya berarti apa? Nah, agenda selanjutnya nanti ada beberapa, karena permintaan kan paling nggak ada beberapa wali murid ya. Jadi ini baru 3, nanti perlu 5 lagi. Habis itu perlu murid-murid yang memang harus dilihat dia punya kondisi psikologis. Habis itu nanti ada surat dari PPA kepada lembaga psikologi yang terapan yang bisa melihat anak secara asesmen dan konseling. Dari situ nanti dinilai tingkat kerusakan atau gangguan kesehatan mental anak. Setelah itu disampaikan kemari, sini selesai, udah dapat datanya, baru mulai menelusuri jejak-jejak pekerjaan wali kota yang kemarin itu apa aja. Jadi jejak itu mulai diteliti dari gurunya, dari kepala sekolahnya, dari kadisdiknya, dari kasatpol pp-nya, sampai kepada sekda dan jajarannya, baru kepada Pak Wali Kota. Jadi agak panjang nih ceritanya. Ya tapi inilah yang namanya persoalan pidana kan, seringkali panjang. Kayak kasus Sambo aja kan panjang sampai sekarang nggak kelar-kelar. Sama juga nih nanti panjang, gitu. Ya.